saya Oktaviana Syanturi. Saya Edam Rasulullah. Saya Lilis Marcelina Situmora. Saya Tahrina Perdanawati. Saya Laila Maulidia. Saya Kurnia Munamadani. Akan menampilkan video model pembelajaran role playing dan simulasinya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari model pembelajaran bermain peran atau role playing. Model pembelajaran role playing adalah model pembelajaran yang menugaskan peserta didik untuk memerankan salah satu tokoh dalam sebuah materi atau dalam sebuah peristiwa yang diungkapkan dalam sebuah cerita sederhana dengan tujuan agar peserta didik lebih memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Karakteristik model role playing adalah kecenderungan untuk memecahkan masalah sejumlah perilaku yang urut, konkret, serta dapat dilihat. Ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu sesuatu yang menyenangkan dan dinilai positif bagi anak-anak. Yang kedua yaitu motivasi muncul dari dalam. Yang ketiga, ada sifatnya spontan dan sukarela. Anak merasa bebas memilih apa saja yang ingin dia jadikan alternatif sebagai kegiatan bermainnya. Yang keempat, ada senantiasa melibatkan peran aktif dari anak, terutama baik secara fisik maupun mental. Dan yang kelima, yaitu memiliki hubungan sistematis yang khusus dengan sesuatu yang bukan bermain, seperti kemampuan kreatif, memecahkan masalah, kemampuan berbahasa, kemampuan memiliki teman sebanyak mungkin, dan sebagainya. Menurut Daryanto dan Syaiful Karim 2017, metode role playing memiliki beberapa kelebihan. Seperti yang pertama, metode role playing mendorong partisipasi aktif dan kerjasama siswa karena seluruh peserta didik terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan berkesempatan mengembangkan kemampuan berinteraksi dalam kelompok. Yang kedua, siswa dapat berlatih komunikasi efektif dan ekspresi diri melalui penggunaan bahasa yang baik, pengambilan keputusan mandiri, serta kebebasan mengekspresikan ide dan perasaan secara utuh. Guru lebih mudah melakukan evaluasi pembelajaran karena guru dapat menilai keterlibatan dan pengalaman siswa secara langsung. Selanjutnya yaitu ada kekurangan model pembelajaran role playing. Yang pertama yaitu tidak semua anak ikut berpartisipasi dalam model pembelajaran ini. Yang kedua yaitu banyak memakan waktu baik dari persiapan hingga penerapannya. Yang ketiga yaitu membutuhkan alokasi yang lebih lama karena bermain peran ini perlu waktu tambahan agar persiapan dan kegiatan berjalan yang efektif. Yang keempat, kelas lain sering merasa terganggu. Yang kelima, beberapa pokok bahasan yaitu sulit untuk diperankan atau terutama yang bersifat abstrak. Adapun langkah-langkah dalam metode bermain peran, yang pertama pembuka, di mana pendidik menyapa peserta didik, menjelaskan tujuan pembelajaran serta mengaitkan topik dengan pengalaman nyata yang relevan. Yang kedua, pendidik menjelaskan pengertian, manfaat, dan alur kegiatan metode bermain peran. Yang ketiga, pendidik menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif agar peserta didik siap berpartisipasi aktif. Selanjutnya masuk ke dalam kegiatan inti. Yang pertama, pendidik menentukan masalah atau membuat skenario dan melakukan pembagian kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan latihan awal untuk membangun kekompakan peserta didik. Yang ketiga, memberikan instruksi atau pengarahan tentang dialog, karakter, serta suasana yang akan dibangun. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan bermain peran secara skenario, kemudian dilakukan dengan diskusi dan refleksi terhadap hasil peran. Yang terakhir, penutup. 1. Peserta didik menyampaikan kesan, pengalaman, dan makna dari kegiatan bermain peran. Yang kedua, pendidik memberikan umpan balik dan melakukan evaluasi terhadap proses serta perkembangan peserta didik selama kegiatan. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga semuanya tetap semangat dan tetap sehat ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Baiklah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Amin. Bersih. Kalau ada sampah silakan buang di tempat sampah. Sampah enggak?
belajar hari ini Ibu mau ngajakin kalian ice breaking. Mau nggak? Oke, Ibu menanya nih. Kemarin kita belajar tentang materi apa? Permintaan dan penawaran. Masih ada yang ingat nggak? Apa sih manusia itu melakukan permintaan dan penawaran? Karena kita memiliki kebutuhan. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar yang namanya kebutuhan manusia. Nah, tujuannya jadi kita itu akan mengetahui kalau kebutuhan manusia itu nggak ada satu jenis aja, tapi juga berat. Lihat dulu cuplikan video mengenai kebutuhan manusia berikut ini. Dan sekunder. Akhirnya aku sudah mendapat barang-barangnya. Sekarang aku mau ke koperasi di dalam mall ini. Iya, aku perlu olahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmaniku. Oke, tadi kalian sudah melihat kan kalau kebutuhan itu nggak cuma ada satu jenis saja, tapi beragam. Nah, sekarang Ibu punya uang 50.000. Coba nih, kalau Ibu kasih uang ini ke Krisna, apa yang akan Krisna beli dan alasannya apa? Pegang. Jika saya akan membeli makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Alasannya apa? Alasannya karena saya sedang lapar dan haus. Oh, lapar dan haus. Oke, terima kasih Krisna. Sekarang coba Tahrina. Tahrina, kalau misalnya Ibu kasih uang ini ke kamu, ya uangnya, kamu mau beli apa dan alasannya kenapa? Untuk nabung beli HP, Bu. Nabung beli HP, alasannya kenapa? Karena HP-nya sudah lemot. HP sudah lemot, masa Ibu? Ada lagi nggak? Sudah itu. Oh, nah, jadi dapat kita bedakan kalau kebutuhan itu memiliki banyak jenis. Nah, tadi seperti Krisna, uang ini mau dipakai untuk beli makan dan minum. Itu artinya kebutuhan apa? Primer dan juga sekarang. Tadi Tahrina mau pakai uang ini untuk nabung beli HP. Jadi termasuk kebutuhan apa? Yang akan datang. Kebutuhan manusia. Coba ada yang bisa jelasin apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan tadi memiliki banyak jenis kan. Yang pertama itu adalah menurut intensitasnya. Kita mulai yang paling dasar dulu yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan untuk memenuhi kondisi fisik seperti tidur, olahraga. Karena manusia itu semakin dia berkembang, semakin dia masih hidup, kebutuhan itu tetap ada. Kayaknya seperti Ibu tadi ya, kan Ibu sebagai guru nih. Ibu beli pena harganya 1.000. Tapi Ibu butuh juga kan pena yang lebih mahal 5.000, mungkin dari segi kualitasnya lebih bagus daripada pena 1.000. Bagaimana Syakila, sudah jelas? Oke, terima kasih Syakila. Nah, kita nggak akan belajar pakai video dan PPT saja. Dan hari ini Ibu bakal melakukan model pembelajaran role playing, yang artinya kalian akan bermain peran nih sebagai aktris dan juga aktor. Bisa tahu kan nanti besoknya langsung collab sama Reza Rahadian. Oh ya, kemarin kita udah bagi kelompok kan? Udah. Nah, pada hari ini kita bakal undi kelompok lagi untuk menentukan siapa yang akan dibuat untuk bermain peran. Silakan untuk perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mengambil kertas yang ada di samping Ibu. Coba perkenalkan diri dulu ya, yang kelompok. Kelompok 3, 4. Kalau Rizky kelompok berapa? Dari kelompok 2. Kelompok 2, Krista? Dari kelompok 5. Kelompok 5, Pino? Dari kelompok 6. Kelompok 6. Dari kelompok 7. Dari kelompok 1. Nah, karena kita kemarin sudah nentuin kelompok berapa, dan sekarang kita akan undi lagi untuk siapa duluan yang mau maju. Silakan. Oke, nanti buka ya, nanti tahan dulu. Oke, sudah dapat semua? Dari orang dapat kelompok berapa? Kelompok 6, Rizky? Kelompok 5. Kelompok 5, Krista? 2. 2. 3. 4. 1. Kelompok 1 ya? Oke, jadi kalian silakan dulu ke bangkunya masing-masing.
udah dapat gaji bulanan nih, tapi listrik sama beras harus dibeli lebih dahulu ya. Iya, tapi juga Inti juga lagi butuh sepatu baru nih buat sekolah. Tapi aku mau HP baru biar bisa main Roblox. Ah, jadi yang mana dulu ya? Aman. 3, 2, 1. Aduh, bos, ini udah lama nggak healing. Bro, ayo dong kita ngomong. Tuh, tabungan gua buat beli motor gede bisa kepake nih. Yang alay banget sih. Kalau motor kan untuk jangka panjang, kalau ke mall kan untuk sebentar. Ya udah, ayo. Kamera rolling action. Zahra merasa stres karena terus belajar UTBK. Ia memilih untuk ikut kegiatan keagamaan untuk menenangkan diri. Aku capek belajar UTBK terus, otakku rasanya mau meledak. Ya udah, kalau gitu istirahat dulu aja atau enggak ikut pengajian dari masjid sore ini biar Zahra merasa lebih tenang. Sepertinya saran ini bagus ya. Aku bukan hanya belajar makan dan minum saja, tetapi butuh ketenangan jiwa dan raga. Awak LDW itu membangun jalan. Ya nggak sih, dan mempermudahkan aksesnya. Nah kan, jalan bagus pasti banyak warga yang menikmati. Jadi rumah kan? Iya kan? Iya kan? Lumayan, Bu. Oke, terima kasih Pak Rosan. Rolling action. Nabila ingin membeli skincare baru, tetapi uang sakunya terbatas dan ia juga sedang menabung untuk membeli laptop. Skincare ku sampai habis, tapi aku pengen cepet beli laptop nih. Skincare kan kebutuhan sekarang, sedangkan laptop itu kebutuhan yang akan datang. Bener juga sih. Yaudah deh, nanti aku pikirin lagi mana yang lebih penting. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Pada suatu hari, OSIS sekolah sedang mengadakan kegiatan kelas meeting setelah ujian untuk menghibur siswa yang lelah belajar sekaligus mempererat kebersamaan. Pak, gimana kalau setelah ujian kita adain kelas meeting? Nah, itu ide yang sangat bagus karena bisa bantu kalian untuk melepas stres juga kan setelah ujian. Selain itu, kelas meeting juga bisa mempererat kerjasama antar kelas. Nah, bagus tuh Pak. Biar kami itu semangatnya terus tumbuh. Jadi kami itu selalu happy. Pak cuma fokus belajar terus. Ya, betul. Terima kasih. Oke, siapa yang bisa jelasin kesimpulan dari materi kita yang tentang kebutuhan manusia tadi? Silakan, angkat tangan. Yang kita pelajari, kebutuhan itu banyak jenisnya dan banyak ragamnya, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, jasmani, rohani, bahkan kebutuhan yang berdasarkan subjeknya maupun waktunya. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwasanya kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda dan tidak bisa kita samakan. Mungkin bagi saya itu kebutuhan primer, tapi bagi orang lain itu kebutuhan sekunder. Jadi tentunya berbeda seperti itu, Bu. Terima kasih Siska. Ada yang lagi ingin jelaskan tentang kesimpulan kebutuhan manusia? Alif, boleh Alif? Oke, kesimpulan yang dapat ditarik dari pelajaran hari ini adalah bahwasanya kebutuhan itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, Ibu. Nah, yang dimana kebutuhan itu banyak ragamnya, mulai dari kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, terus kebutuhan menurut sifatnya yaitu kebutuhan jasmani dan rohani, kebutuhan menurut subjeknya yaitu kebutuhan individu dan kelompok, dan yang terakhir itu menurut waktu, kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Oke, terima kasih Alin. Jadi kesimpulannya kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi, yang memiliki banyak jenisnya. Oke, tadi kalian sudah bermain peran ya. Ada yang jadi aktor, ada yang jadi aktris. Ibu doakan semoga besok kalian langsung collab sama Reza Hardian. Amin. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Untuk LKPD-nya nanti silakan dikumpul di meja ibu karena ibu mau memberikan nilai untuk kalian. Dan kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa doa. Dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing.
Dan terima kasih yang sudah berperan aktif dalam pembelajaran hari ini dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video penjelasan dan simulasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.